Oke, halo semuanya dan selamat datang. Nggak kerasa ya, sebentar lagi tutup buku akhir tahun. Nah, buat setiap bisnis, pasti ada satu pertanyaan besar. Dari semua uang yang dijanjikan pelanggan, berapa sih yang beneran bakal kita terima? Ini bukan sekedar angka di kertas loh, tapi ini soal seberapa sehat kondisi keuangan perusahaan Anda. Hari ini kita bakal bedah tuntas prosedur akuntansi akhir tahun untuk piutang di Turki satu persatu. Kedengarannya mungkin aneh ya, tapi ini beneran. Nggak semua uang itu nilainya sama. Coba deh bayangin, mending mana? Dikasih 10.000 lira hari ini, atau dijanjikan 10.000 lira setahun dari sekarang? Pasti pilih hari ini kan? Jelas. Uang yang udah di tangan kita sekarang, itu bisa diputar lagi, diinvestasikan. Bisa jadi lebih banyak. Kalau uang di masa depan, wah ada risiko inflasi, ada ketidakpastian. Nah, konsep dasar inilah yang namanya nilai waktu uang. Dan ini inti dari semua yang akan kita bahas. Nah, ini dia pertanyaan utamanya buat para akuntan. Kalau kita catat piutang 10.000 lira gitu aja, kayaknya kurang jujur ya, karena itu kan nilai di masa depan. Jadi gimana dong caranya kita menilai nilainya saat ini dengan akurat, supaya laporan keuangan kita benar-benar ngasih gambaran yang sebenarnya? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Untungnya, kita nggak perlu nebak-nebak kok. Standar akuntansi itu udah ngasih kita semacam peta jalan buat ngejawab pertanyaan tadi. Coba kita lihat deh, gimana aturan-aturan yang berbeda ngatasin masalah ini, karena disinilah letak perbedaannya. Di sini, nih, kita ketemu dua kubu yang beda banget. Di satu sisi, ada hukum pajak atau VUK. Mereka bilang, udah, simple aja. Catat piutang dalam lira Turki sesuai nilai nominalnya. Gampang kan? Tapi di sisi lain, standar pelaporan keuangan kayak SPK dan TMS bilang, tunggu dulu, kita harus lihat substansinya, jangan cuma lihat bentuknya. Artinya, kita harus hitung nilai sekarangnya, nilai realnya hari ini. Jadi, kalau kita harus cari nilai sekarangnya, gimana caranya? Nah, disinilah muncul satu istilah penting, reeskon. Anggap aja ini alat yang kita pakai buat nerjumahin nilai di masa depan, itu jadi angka hari ini. Gampangnya gini, reeskon itu kayak mesin waktu keuangan. Kita ambil nilai piutang di masa depan, terus kita hitung mundur buat nemuin nilainya hari ini. Proses ini pada dasarnya mengakui kalau ada biaya karena kita harus nunggu uang itu cair. Nah, nilai yang kita dapat, nilai sekarangnya, itu disebut tasarruf deri atau nilai bersih yang bisa direalisasikan. Tapi, tunggu dulu. Nggak bisa sembarangan pakai diskon ini ke semua tagihan loh. Proses ini punya aturan main yang spesifik banget tentang kapan boleh dan kapan nggak boleh dipakai. Yuk, kita lihat daftarnya. Anggap aja ini kayak checklist wajib buat akuntan. Coba kita lihat ya. Piutangnya ada dokumen resminya, kayak surat sanggup bayar, centang. Asalnya dari transaksi bisnis biasa, centang. Dan yang paling penting, belum jatuh tempo, centang. Nah, sekarang lihat deh yang dapat tanda silang merah. Janji lisan, cek mundur, dan yang paling penting, piutang yang kita udah ragu bakal ketagih apa enggak. Itu semua nggak boleh direeskon. Oke, cukup teorinya. Yuk kita lihat langsung prakteknya kayak gimana. Kita pakai contoh. Jadi kita punya surat utang 10.000 lira yang bakal cair 30 hari lagi. Tingkat diskontonya kita anggap 40%. Pertanyaannya, berapa nilai surat utang ini hari ini? Ini dia rumus diskonto internal resmi yang dipakai di Turki. Kelihatannya rumit ya? Sebenarnya intinya cuma satu. Rumus ini cara yang akurat buat ngegabungin 3 elemen kunci, nilai piutang, suku bunga, dan sisa hari buat nemuin jumlah diskon yang pas. Dan setelah kita masukin angkanya, hasilnya adalah 318,30 lira. Penting nih, ini bukan nilai surat utangnya hari ini ya. Ini adalah jumlah kali diskonnya. Anggap aja ini kayak bunga implisit atau biaya karena kita harus nunggu 30 hari. Jadi nilai real surat utangnya hari ini ya 10.000 dikurangi angka ini. Terus gimana dampaknya ke pembukuan? Nah, jumlah rieskon sebesar 318,30 lira itu kita catat sebagai beban bunga rieskon. Kenapa ini penting? Soalnya ini secara akurat nunjukin biaya nunggu pembayaran itu di laporan laba rugi tahun ini. Intinya, laporan keuangan kita jadi lebih jujur. Selama ini kan, kita ngomongin piutang yang kita optimis bakal dibayar. Tapi kita harus realistis kan? Kadang-kadang pelanggan itu nggak bayar. Nah ini membawa kita ke bagian selanjutnya. Gimana caranya kita nangani risiko terbesar dari piutang? Jadi, kapan sih sebuah piutang itu resmi jadi ragu-ragu atau syubheli alacak? Hukum pajak di Turki itu jelas banget. Ini bukan soal firasat atau perasaan. Piutang itu harus udah masuk jalur hukum. Entah itu digugat di pengadilan atau lewat proses penagihan resmi. Atau kalau utangnya kecil, kita udah nagih berkali-kali secara tertulis tapi nggak ada hasil. Nah, kalau udah dicap ragu-ragu, kita boleh nih bikin penyisihan.
Artinya, kita catat bebannya sekarang buat antisipasi kerugian di masa depan. Tapi lagi-lagi ada aturannya. Transaksinya harus komersial dan harus dalam proses hukum. Dan ini nih poin yang paling krusial. Piutang itu nggak boleh dijamin pakai agunan. Logikanya kan kalau ada jaminan, ya kita nggak bakal rugi dong. Oke, sekarang kita satukan semua kepingan puzzle ini. Anggap aja ini panduan langkah demi langkah buat ngurusin akun-akun bermasalah ini di pembukuan kita pas akhir tahun. Langkah pertama adalah isolasi. Kita nggak bisa biarin utang macet ini kecampur sama piutang yang sehat. Jadi kita pindahin dari akun piutang biasa ke akun khusus yang namanya piutang usaha ragu-ragu. Di contoh ini kita pindahin 6.000 lira. Selanjutnya, kita akui potensi kerugiannya. Kita catat beban penyisihan sebesar 6.000 lira. Ini langsung motong laba kita tahun ini, yang sebenarnya mencerminkan realita ekonomi bahwa uang ini mungkin nggak bakal balik. Ini namanya prinsip kehati-hatian dalam akuntansi. Siap-siap sama rugi, tapi jangan ngarepin untung duluan. Terus gimana kelanjutannya? Cuma ada dua kemungkinan. Skenario A, secara ajaib pelanggannya bayar. Kalau gini, kita balik penyisihannya dan itu jadi pendapatan di tahun pas dia bayar. Tapi skenario B, utangnya beneran nggak bisa ditagih. Nah, kita pakai penyisihan yang udah kita buat tadi buat hapus piutang itu dari pembukuan. Coba perhatiin, di skenario kedua ini nggak ada pukulan baru ke laba kita, karena bebannya udah kita akui tahun lalu. Dan ini membawa kita ke poin yang super penting soal agunan atau jaminan. Gini deh contohnya, biar gampang. Kalau ada utang 30.000 lira, tapi kita megang jaminan senilai 10.000 lira, risiko asli kita kan cuma 20.000 lira, betul? Makanya, hukum cuma ngizinin kita bikin penyisihan buat bagian yang nggak dijamin itu aja. Kita nggak bisa nyadangin kerugian yang sebenarnya nggak bakal kita alami. Pada akhirnya, semua aturan ini, reskon, piutang ragu-ragu, penyisihan, semua itu bukan cuma latihan teknis akuntansi. Ini adalah alat buat kita nyajiin gambaran yang lebih benar dan lebih adil tentang posisi keuangan perusahaan. Ini mastiin raca kita nggak cuma nunjukin apa yang kita harap bakal diterima, tapi apa yang realistisnya bernilai saat ini. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan ini.